Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat sore kepada teman-teman semua, sehat selalu dan selalu bugar. Sebelum memulai, kuliah Meddes tahun ini akan dibantu oleh Kak Fadila. Kak Fadila sekarang sedang program Fast Track S2, Kak Fadila angkatan 2016. Selamat siang Kak Fadila. Oke, saya ingin memberi satu prolog sebentar. Pemahaman metodologi desain ini akan selalu kita pakai sampai kita berhenti menjadi seorang desainer. Jadi pemahaman metodologi desain walaupun mungkin dimulainya tingkat 2, nanti tingkat 3 kita akan masuk kepada metode penelitian desain, kemudian masuk kepada tugas-tugas studio, seminar, dan nanti sampai tugas akhir. Itu semua sebenarnya memakai pemahaman-pemahaman pada konteks metodologi desain. Oleh karena itu, pelajaran metodologi desain sejatinya adalah nuansa kita bekerja ya, dalam memutuskan satu keputusan desain. Kuliah kali ini kita akan membicarakan beberapa istilah yang sering dipakai dalam memahami metodologi desain. Nah, ini adalah kata-kata yang paling sering dipakai pada tugas teman-teman, tugas pertama teman-teman di mind mapping tentang metodologi. Jadi kata solusi paling banyak, itu besar sekali. Kemudian ada teratur, ada sistematis, lalu panduan, harus ilmiah, ada proses kreatif, ada prosedur. Kalau menurut teman saya tugas 1 sangat baik ya, sangat baik. Teman-teman membuatnya serius. Jadi terlihat bahwa banyak sekali pustaka yang menerangkan tentang metodologi, dan dari kata yang teman-teman pakai itu kalau digabung sangat banyak ya, tapi dari semuanya yang paling banyak muncul adalah kata-kata solusi, teratur, sistematis, cara, metode, dan prosedur ya. Terima kasih ya membuat tugas dengan baik. Namun yang perlu saya tambahkan, dalam desain modern atau desain masa kini, kita perlu menambah pemikiran tentang sustainable. Jadi ada yang namanya SDGs ya, Sustainable Development Goals. Itu ada 17 item. Silahkan teman-teman browsing di internet apa aja 17 item itu. Jadi desain-desain modern, desain-desain masa depan adalah desain-desain yang mencangkokkan atau memasukkan konsep-konsep sustainabilitas dalam proses keputusan desainnya. Nah, dari tugas pertama, kira-kira teman-teman menyimpulkan bahwa metodologi adalah cara ulas yang teratur untuk mencari solusi. Nah, kita lihat, kita coba bahas cara. Apa sih itu cara ya? Cara itu dalam prosesnya sekali lagi sekarang harus memakai sustainable spirit. Kemudian desain-desain modern selalu bicara meaningful, selalu bicara emosi, selalu bicara belief dalam karya desainnya. Jadi tidak sekedar bentuk ya, tidak sekedar fungsi. Nah, dalam metodologi, dalam cara ya, itu ada yang disebut paradigma deduksi dan paradigma induksi. Gabungan dari induksi dan deduksi dinamakan abduksi. Mudah-mudahan teman-teman gak pakai handphone nih.
Kalau di laptop ini cukup terlihat. Deduksi itu adalah satu proses paradigma dari hal yang umum menuju hal yang khusus. Kemudian kalau induksi kebalikannya, dari yang khusus menuju umum. Nah, pada proses desain sekarang seringkali teman-teman akan melakukan abduksi ya. Walaupun abduksi ini di S1 tidak ditekankan ya, tapi akan kita ulas berkali-kali dalam secara integrated pada mata pelajaran studio, khususnya di multimedia. Juga di tugas akhir ya. Secara umum kita akan mencoba memahami paradigma deduksi dan induksi pada konteks metodologi desain. Deduksi sebenarnya adalah satu paradigma tradisional dalam proses keputusan desain. Kemudian induksi adalah paradigma baru. Nah, tugasnya nanti sekarang tugas kelompok, tugasnya adalah teman-teman diskusi, baca dulu beberapa pustaka, kemudian jelaskan apa arti paradigma tradisional dan apa arti paradigma baru di dalam metodologi desain terkait dengan istilah deduksi dan induksi. Jangan lupa sebutkan nomor pustakanya. Jadi kalian diskusi tapi berdasarkan pustakanya. Bisa online, bisa buku langsung. Silakan diskusi per kelompoknya. Nah, dalam konteks abduksi, kira-kira desain masa kini itu seringkali membutuhkan perbaikan yang cepat, kalau enggak akan ditinggalkan oleh pembelinya atau usernya ya. Nah, khususnya pada desain-desain yang bersifat digital dan on-screen. Nah, desain adalah satu tesis ya, satu kesimpulan, satu keputusan hasil simpulan-simpulan proses desain. Nah, tesis desain kalau sekarang bisa direview langsung oleh penggunanya. Nah, hasil dari review itu dibuat sintesa baru oleh desainer, kemudian dari hasil sintesa dibuatlah satu produk baru, satu antitesa dari desain sebelumnya agar meningkatkan kepuasan pengguna. Jadi desain-desain sekarang itu seringkali dibangun dari pengalaman dan review dari para pengguna. Lalu dibuatlah satu sintesa baru untuk membuat satu desain yang lebih baik, desain antitesa. Paradigma abduksi itu kira-kira seperti itu. Nah, ini tugas kedua nih. Tugas keduanya adalah bisakah teman-teman mencari contoh ya. Ada review pengguna, lalu review pengguna itu dipakai oleh desainer untuk memperbaiki desainnya. Nah, banyak sekali di internet, kita akan mudah mendapatkannya. Masalah-masalah seperti itu, diskusi, ambil yang paling bagus, yang paling jelas buat kalian. Kalau itu berupa video, silakan di attach video itu pada PowerPoint, lalu dikasih teks di bawahnya, dikasih keterangan apa itu, apa artinya video itu. Jadi jangan video plug 10 menit gitu ya, enggak. Jadi cukup video disingkat-singkat menjadi hanya tinggal 1 menit dengan diberi keterangan apa yang terjadi di video itu terkait dengan review pengguna. Kita lanjut ya. Tadi cara, sekarang kita bicara apa itu arti ulas ya, mengulas ya. Nah, yang diulas adalah bagaimana satu ide menjadi satu benda. Jadi satu pikiran menjadi satu benda. Nah, jadi ide yang baik kalau dalam konteks desainer, ide yang baik itu adalah ide yang bisa dilaksanakan dan ide yang mempunyai perasaan estetika.
Jadi ide yang bergaya, ya, ide yang bagus, desain yang keren. Jadi tidak hanya sekedar bentuk ya, jadi ada desain yang keren. Sekali lagi, ide yang baik adalah ide yang bisa dilaksanakan dan tampil dengan satu perasaan-perasaan estetika. Nah, dalam konteks mengulas sebenarnya adalah bagaimana kita memetafora pemikiran menjadi benda ya, menjadi benda, menjadi fungsi, menjadi sesuatu yang berdaya guna dari satu ide. Nah, dalam konteks mengulas, kita akan mengulas kira-kira kita akan mengulas bentuk dengan fungsi, form and function. Pada desain modern tidak cukup form and function, kita juga akan masuk ke ranah meaning and context. Jadi desain masa kini memang lebih rumit ya, karena penggunanya juga menuntut lebih. Nah, form dan function teman-teman bisa cari banyak sekali di internet, tapi yang ingin saya sampaikan bahwa form dan function itu satu kesatuan ya, tidak berdiri sendiri, dia satu kesatuan. Ada form dan sekaligus function, atau ada function sekaligus form ya. Banyak sekali dari literaturnya, silahkan baca-baca sendiri di internet. Yang menarik adalah dalam perkembangan sekarang, desain itu tidak hanya sekedar form and function, tapi juga menyangkut meaning dan konteksnya. Jadi kalau kita mendesain masa kini, seringkali kita akan ditanya oleh klien, apakah desain ini bermakna ya bagi saya, bagi pengguna ya. Apalagi kalau teman-teman mendesain satu identitas visual ya, mendesain satu branding ya, maka permainan meaning dan konteks itu sangat penting. Ikuti aja dulu. Nah, tugas ketiga ini diskusi dengan teman-teman, cari satu karya DKV, kemudian bahas apa makna dan konteksnya bagi penggunanya, bagi targetnya, sehingga teman-teman dari pengalaman akhirnya paham bahwa form and function itu selalu berintegrasi, sekarang terpadu dengan meaning dan konteksnya. Jadi desain-desain modern tidak hanya sekedar bicara keterbacaan, ergonomis, ukuran buku yang tepat dan seterusnya, tapi juga bicara apa konteksnya dan apa meaning. Konteks itu satu peristiwa, meaning itu satu perasaan penggunanya. Berikut ini sebenarnya adalah satu film tentang tren DKV, sebenarnya bukan tren DKV tapi tren graphic design 2021 ya. Nah, teman-teman akan melihat bahwa mereka sangat menekankan sustainable design ya. Saya lewat dulu karena teman-teman nanti akan bisa melihat ini sendiri. Elements team to get you started. Oke, jadi ada tiga tugas ya, tugasnya ini ada tugas kelompok. Tugas pertama adalah menjelaskan paradigma tradisional dan paradigma baru di dalam metodologi desain terkait dengan deduksi dan induksi. Baca dulu beberapa pustaka. Kalau satu orang baca satu pustaka, berarti kalau satu grup 5 orang, ya bacalah 5 pustaka, jangan pustaka 5 orangnya pustaka yang sama ya. Jadi pustakanya beda-beda lalu diskusi sehingga keterangannya baik ya. Seperti tugas pertama itu bagus sekali kalau menurut saya. Kemudian tugas kedua adalah
berilah satu contoh ya, di mana ada review pelanggan yang kemudian mempengaruhi satu keputusan desain. Itu banyak sekali videonya, banyak sekali slide PPT-nya di internet ya. Silahkan diskusikan, sertakan videonya, sertakan PPT-nya, slide share-nya, tapi diberi keterangan apa yang ingin teman-teman ceritakan pada video itu atau pada PPT itu. Kemudian tugas ketiga, beri contoh karya desain komunikasi visual yang kental ya, konteks dan meaning dan konteksnya ya. Diskusi bisa iklan televisi, bisa buku, bisa website dan seterusnya. Tapi yang ingin saya lihat adalah bagaimana teman-teman melihat satu desain dalam konteks meaning dan konteks. Nah, dibuat di PPT seperti biasa. Judulnya Mapdesk T2, lalu nama kelompoknya apa ya. Jangan lupa NIM dan nama pada cover. Lalu kumpulkan hari Minggu 31 Januari 2021 di WA kelompok masing-masing. Nah, nanti jangan lupa melihat film ini. Cukup panjang ya filmnya, 15 menitan, tentang trend desain Team to get you 2021 started. ya. Let's get into it. First up, organic design. All around the world, people have been saying no to single-use plastic and yes to looking after the environment. Kita sudahi saja kuliah kali ini. Jangan lupa baca beberapa pustaka sebelum diskusi, sehingga apa yang didiskusikan bernas ya, bagus dan ada sumber-sumbernya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu bugar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.